Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Sidki dan teman saya yang lain Sondi Tambunan dan juga ada Nada Kurnia Hamid. Di sini kita akan menjelaskan tentang pitch deck coffee shop, yaitu coffee shop Ajib Cafe. Untuk pertama, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada goal and big vision. Untuk goal and big vision kita, yang pertama ialah meningkatkan penjualan restoran. Untuk cara meningkatkan penjualan restoran, kita pertama itu biasanya menggunakan inbound marketing. Setelah itu meningkatkan jumlah prospek secara signifikan, terus mengevaluasi strategi pemesanan online, dan untuk setiap minggunya biasanya kita akan mengadakan rapat secara rutin dengan karyawan. Dan untuk yang kedua ialah meningkatkan interaksi di sosial media. Biasanya kita akan melakukan interaksi di sosial media untuk promosi produk yang kita jual. Seperti contoh mempromosikan produk-produk kita di Instagram, Facebook, dan yang hit sekarang ini biasanya menggunakan TikTok. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan pendapatan dan penjualan. Biasanya kita akan berkomunikasi lebih banyak dengan pelanggan agar kita mendapatkan feedback. Kita mendapatkan feedback dan kita bisa berinovasi dan berinovatif untuk selanjutnya. Untuk yang keempat, meminimalisir sampah makanan. Yaitu dengan cara biasanya kita akan mulai melakukan audit limbah, terus mengurangi food waste dengan mencatat jumlah sampah, terus melatih staff untuk mengurangi food waste. Dan yang kelima ialah membuka cabang baru. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan dengan berjalannya waktu, mungkin kita akan membuka cabang baru dengan cara membuka franchise, begitu. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Suandi Tambunan. Silakan Suandi Tambunan. Oke, terima kasih di Tambunan. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu tentang cafe jeepnya kami bangun. Nah, sekarang kita akan masuk dalam problem dan solution. Yang pertama kita bahas yaitu tentang problem. Bisnis cafe menjadi salah satu usaha yang digemari para pebisnis muda saat ini. Dan peluang bisnis tersebut memang cukup menjanjikan, apalagi di era sekarang. Karena cafe jeep yang kami bangun ini bukan hanya untuk penikmat kopi saja, melainkan seperti perkantoran yang dimana mereka melakukan meeting di tempat kafe tersebut. Dan banyak juga kalangan anak muda seperti anak sekolah untuk nongkrong dan bertemu. Nah, selanjutnya di era sekarang banyak kafe yang nuansanya begitu-begitu saja, dan menu yang ditawarkan juga atau dihidangkan itu sangatlah lumrah atau biasa saja, dan itu saja tanpa ada perubahan untuk mengubah menu-menu yang terbaru untuk mengikuti zaman sekarang. Terus kita akan lanjut ke solution. Solusi dari yang kami buat yaitu melihat tren yang ada saat ini, perlu adanya inovasi terhadap desain kafe dengan nuansa yang berbeda dan unik, seperti nuansa yang kami tawarkan dalam Jeep Cafe kami ini, yaitu dengan nuansa yang kekinian dan bagus untuk kalangan muda ataupun kalangan ibu warisan atau perkantoran untuk melakukan Zoom meeting-nya nanti. Dengan disandingkan menu-menu baru yang belum ada di kompetitor lain. Selanjutnya, membahas tentang market size. Nah, kita dapat melihat dalam grafik yang kami buat, yaitu di mana perbandingan pecinta kopi dengan yang non-kopi. Nah, di mana pecinta kopi itu lebih banyak dibandingkan yang non-kopi, yang di mana kopi itu mempunyai persentase 100, sedangkan yang non-kopi itu 50%. Nah, tenang saja, dalam Coffee Jeep kami ini, kami juga menyediakan menu-menu atau hidangan non-coffee juga. Untuk market size yang kita tuju atau yang kami tuju, yang kami buat, yaitu tentang middle up ke atas, yang dimana seperti ibu-ibu warisan, pekerja kantoran, komunitas mobil, dan bisnismen. Selanjutnya yaitu kompetitor.
Di era sekarang, dengan banyaknya startup kopi seperti Starbucks, Janji Jiwa, Excelso, hingga Coffee Bean dan Live, menjadi pesaing berat kedai kopi seperti yang kami rintis mulai dari nol ini. Apalagi startup kopi yang telah disebutkan di atas, menawarkan tempat yang sangat nyaman bagi dengan kalangan middle up. Belum lagi dengan keeksklusif dan pengalaman yang jauh lebih daripada kami. Mereka bisa dengan mudah mendapat daya tarik bagi para konsumen. Nah, dengan kompetitor seperti ini, kami harapkan kami akan bisa berinovasi dalam cafe jeep kami ini. Terima kasih. Saya akan lanjutkan tentang produk. Di sini produk yang saya akan jelaskan seperti yang gambar yang kalian lihat. Gambar di atas adalah beberapa contoh produk yang kami jual. Produk yang kami jual juga sudah melakukan survei kepada customer yang telah mengunjungi kedai kami. Jadi di atas kita bisa melihat banyak produk dari kami, yaitu dari non-coffee, coffee, dan dessert juga, dan beberapa minuman yang segar lainnya. Lalu dalam memasarkan produk kami, kita juga melakukan kerjasama dengan marketplace untuk memudahkan customer melakukan pemesanan via online. Jadi dengan via online ini customer juga dapat menikmatinya di rumah, menikmatinya di kantor, melalui marketplace yang kami sediakan, yaitu untuk sekarang GrabFood dan GoFood. Lalu selanjutnya temukan kami di Maps. Maksudnya apa temukan kami di Maps? Temukan kami di Maps itu bagi customer kami yang berada di luar, customer kami yang hanya mengetahui cafe jeep ini dari media sosial kami, entah itu dari Instagram atau dari Google, itu bisa menemukan kami di Maps dengan gampang, karena di Maps itu kita sudah menginput lokasi akurat kami ya untuk para customer yang di Maps itu. Jadi kalian juga bisa memberikan kritik dan saran terhadap kami melalui email, melalui Jeep Cafe yang ada di Maps tersebut. Lalu berikutnya di sini ada business model. Business model di sini kita menggunakan business model bentukan kelas, yaitu di sini ada customer segment, customer relationship, partners, metrics, channels, struktur, revenue streams. Lalu di customer segment itu ada komunitas mobil, komunitas ibu warisan, pekerja kantoran, dan juga businessman. Lalu middle up atau menengah ke atas. Di revenue streams-nya, pendapatan utama cafe shop ini adalah dari penjualan minuman dan makanan. Kopi beragam khas, salah satu contohnya itu kopi tubruk. Pendapatan tambahan dari penjualan merchandise. Jadi selain menjual kopi dan beraneka ragam minuman atau makanan, kita juga mendapatkan dari merchandise. Kita menjual baju, menjual gantungan kunci dan lain-lainnya. Lalu untuk pengembangan usaha ke depan dengan cara franchise. Lalu ada customer relationship, membership, dan diskon di hari tertentu. Key metrics-nya ada SDM yang terampil dan cakap, lokasi yang strategis, dan lain-lainnya. Di channels ada lokasi coffee shop, acara-acara perkantoran ataupun yang lain. Di partnersnya ada pengelola, pemasok bahan baku, agen atau minimarket. Di cost strukturnya ada bahan baku, menu minuman dan makanan, biaya karyawan, biaya peralatan kopi seperti grinder, di coffee maker dan lain-lain. Biaya renovasi dan perbaikan coffee shop seperti pada dinding-dinding yang harus kita perbaiki ataupun penambahan lahan di sekitar halaman depan coffee shop kita. Biaya sewa ruko, biaya lain-lain, listrik, air, pendepan, dan lain-lain. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu dibahas dengan saya, yaitu Rizky. Di sini ada pembahasan tentang analisis SWOT. Apa itu SWOT? Yaitu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Untuk kekuatan yang kita miliki ialah pertama adalah ketersediaan fasilitas lengkap. Ya, dengan adanya tempat beribadah dan lain-lain. Mungkin untuk kelemahannya yang kita miliki adalah kompetitor yang memiliki pengalaman lebih. Yang telah disebutkan di atas tadi, yaitu banyaknya startup kopi. Ya, contoh seperti startup, Excelso, hingga Cafe Bean and Live itu menjadi pesaing berat bagi kami yang merintis dari nol.
Apalagi Starbucks Kopi yang telah disebutkan di atas itu menawarkan tempat yang sangat nyaman sekali bagi kalangan middle up. Apalagi belum lagi dengan pengalamannya yang jauh lebih daripada kami. Nah, terus ya mereka bisa dengan mudah mendapatkan daya tarik sendiri bagi para konsumen. Terus untuk peluang yang kita miliki mungkin yaitu dengan membangun, berinovasi demi menciptakan kopi baru supaya ya bisa berbeda dengan yang lain. Dan untuk tantangannya mungkin yaitu adalah tingkat persaingan kedai kopi yang sangat tinggi di era sekarang. Untuk selanjutnya ialah masalah finansial. Di sini sudah kita buatkan secara terperinci yaitu target omset dan target profit, yaitu dengan desk-nya adalah sewa ruko, bayar karyawan, uang makan, bahan baku, marketing, dan lain-lain. Peralatan juga. Itu sudah dihitung perinciannya secara per tahun, per bulan, per hari, per jam dan per menit sudah kita rinci, yaitu dengan seperti yang ada di gambar ini. Sekian dari kami, saya Yusri Sidki dan teman saya Sondi Tambunan dan Nanda Kurnia Hamid, mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.